Pokoknya kalau pendukungnya Anies Baswedan ini masih saja bikin gaduh dan bikin onar, kembalikan saja Anies Baswedan ini ke negaranya sana, ke Yaman. Ini untuk Pak Anies Baswedan dan lu para pendukungnya. Pak, sadar nggak sih Pak, yang Bapak lakukan itu justru berpotensi untuk memecah belah Indonesia? Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta agar Majelis Hakim Konstitusi dapat menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke guys, jumpa lagi di channel update. Nah, masih membahas tentang sidang MK ya tentunya. Kemarin kita sudah lihat ya bagaimana banyak sekali momen-momen yang bikin kita ketawa lah ya, momen-momen lucu. Nah, kali ini saya akan membahas poin-poin penting dari tuntutan baik dari pihak 01 ataupun 03. Salah satunya adalah mereka meminta ke Hakim MK untuk menghadirkan Menteri Keuangan dan Menteri Sosial sebagai saksi. Jadi kami secara resmi sudah memasukkan surat untuk minta Mahkamah Konstitusi mendengarkan keterangan, memanggil lalu mendengar keterangan dari 4 menteri ini. Sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini lucu ya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena kan ini sidang sengketa. Jadi jika memang mereka meyakini adanya kecurangan, adanya masalah di pemilu tahun ini, ya tentu mereka harus mencari bukti sendiri. Mereka juga harus menghadirkan saksi dari pihak mereka juga. Intinya saksi dan bukti ya mereka harus cari sendiri, bukan meminta ke Hakim MK untuk menghadirkan saksi ataupun ahli. Nah, dan ini dipertegas ya, dipertegas lagi oleh Bapak Oto selaku salah satu pengacara dari tim 02 yang mengatakan bahwa ini adalah sidang sengketa. Jadi nggak bisa seenaknya ya, baik 01 ataupun 03 meminta seenaknya ke Hakim MK untuk menghadirkan saksi ataupun ahli yang mereka inginkan. Tadi mungkin ada isu tentang adanya permohonan dari pemohon 1 agar memanggil para menteri-menteri yang terkait termasuk Menteri Sosial dan sebagainya. Terus terang aja kami tadi menyampaikan pendapat bahwa seharusnya ini tidak terjadi. Kenapa? Karena ini adalah sengketa. Sengketa dua pihak. Jadi kalau ada sengketa dua pihak, maka berlakulah asas yang sifatnya universal. Disebut actore incumbit probatio. Kalau di dalam buku perdana disebut di pasal 3 ayer ini. Artinya, barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia harus membuktikan dalilnya. Dan barang siapa menyangkal sesuatu, maka dia harus buktikan penyangkalannya. Jadi istilahnya adalah, terutama adalah burden proof-nya. Kalau you mau buktikan sesuatu, you cari buktimu. Gitu. Terkecuali ya, saksi ataupun ahli itu memang dihadirkan sesuai dengan kebutuhan dari Hakim MK itu sendiri. Karena memang harus dicermati bahwa ini kan perkara interpartes ya, adversarial. Jadi ketika mahkamah harus membantu memanggil, nanti ada irisan-irisan dengan keberpihakan itu. Jadi harus hati-hati. Kecuali memang mahkamah yang memerlukan dan kemudian ingin mendengar. Tapi bukan saksi atau ahli. Kalau saksi atau ahli nanti mahkamah yang harus hati-hati soal esensi keberpihakan. Jadi bukan dari permintaan salah satu tergugat ya. Salah satu yang menggugat maksudnya, baik dari 01 ataupun 03. Nah, jadi ini lucu ya teman-teman ya. Kenapa sih kok mereka ngotot banget minta menteri ini dihadirkan? Ya seperti yang kita tahu teman-teman, akhir-akhir ini ada isu yang beredar yang menurut saya sih ini bahaya ya kalau kita agak sampaikan. Jadi ada dana atau anggaran dari pemerintah itu untuk perlindungan sosial sebesar kurang lebih 496 triliun teman-teman. Nah jadi ceritanya
pada tanggal 19 Maret ya kalau nggak salah, ada rapat antara Kemensos dengan DPR. Di situ dibahas tentang anggaran bansos. Ada satu pernyataan yang saya sendiri sangat menyayangkan, pernyataan yang datang dari seorang menteri, yang mana menurut saya ini gak pantas dikatakan ya, pernyataan yang dilontarkan oleh seorang menteri. Jadi Kementerian Sosial ini mengkonfirmasi bahwa dia hanya menerima dana sebesar 78 triliun. Dan memang faktanya seperti itu. Dana untuk Kemensos ini sebesar 78 triliun. Namun ada satu kalimat yang menurut saya ini gak pantas yang dilontarkan oleh seorang menteri. Sisanya, menurut dia, dia gak ngurusi. Sosial pemerintah itu ada 497 triliun. Di Kemensos itu tahun ini 2024 78 triliun. Sisanya ya saya nggak ngurusi Bu sisanya. Nah, ini tentu malah semakin memancing emosi publik teman-teman. Apalagi di luar ya, di masyarakat khususnya di media sosial itu banyak sekali isu yang mengatakan bahwa dana atau anggaran 496 triliun ini merupakan dana bantuan sosial yang berbentuk bansos. Yang lebih parahnya lagi, isu ini berkembang bahwa dana sebesar 496T ini merupakan dana pemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Nah, ini sangat berbahaya teman-teman ya kalau kita gak menjelaskan hal ini, karena lagi-lagi isu ini akan terus mereka sebarkan. Sedangkan di sisi lain kita juga kalau mau cek itu gampang sekali ya. Kita bisa cek di Google, kita bisa cek searching ya. Dana 496T itu untuk apa aja sih? Nah, ini ada video yang dikonfirmasi langsung dari kementerian terkait ya, dari Kementerian Keuangan, dan satu video yang menurut saya yang luar biasa yang dijelaskan oleh M. Kodari secara detail. Jadi sebenarnya dana 496T ini bukan sepenuhnya atau seluruhnya merupakan dana bantuan sosial yang berbentuk beras ataupun minyak ataupun segala macam lah. Jadi kita lihat videonya teman-teman ya, supaya ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau perlindungan sosial di dalam Undang-Undang APBN kan sebetulnya sudah disampaikan ya pada saat kita dengan DPR sudah menyetujui undang-undang itu, dan kemudian waktu Bapak Presiden menyampaikan DIPA-nya kepada seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah, itu kami menyampaikan bahwa alokasi per fungsi seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial. Waktu itu sudah disampaikan di dalam Undang-Undang APBN 2024 untuk perlindungan sosial dan termasuk bansos di dalamnya itu 479 triliun. Di situ yang masuk di Kementerian Sosial tadi disampaikan oleh Ibu Mensos memang yang ada di dalam anggaran DIPA Kemensos. Ada sebagian yang sangat besar adalah dalam bentuk subsidi dan kompensasi untuk listrik, gas, dan BBM. Itu adalah termasuk bantuan sosial karena itu adalah bantuan dari negara kepada masyarakat sosial. Menteri Sosial cuma tahu yang 76 triliun, dia nggak tahu lagi sisanya. Sebetulnya itu sangat mengherankan Bang, kalau ada Menteri Sosial yang ikut rapat kabinet setiap minggu selama entah berapa tahun, dia nggak tahu kemana anggaran yang lain. Itu menurut saya mengherankan. Kalau saya presiden sih terus terang sudah saya langsung reshuffle tuh ketika dia keluar pernyataan dia dia tidak mengerti. Dan saya bantu jawab kepada Bang Zainuddin Palu bahwa 185 triliun Bang, itu yang mengucurkan adalah Pertamina dalam bentuk apa? Subsidi BBM yang berjalan setiap hari kepada semua warga negara yang berhak untuk memperolehnya. Mungkin sepeda motor, mobil, segala macam dan seterusnya. 97 triliun itu adalah subsidi listrik. Sekian puluh triliun untuk perlindungan atau asuransi kesehatan oleh BPJS pelaksananya. Dan sekian puluh triliun itu adalah untuk masyarakat dalam bidang pendidikan. Nah, jadi jelas ya teman-teman, dana sebesar 496T itu untuk apa aja. Nah, semoga video tadi bisa menjadi informasi yang lebih jelas buat kita semua, buat masyarakat luas khususnya, dan buat mereka yang selama ini selalu menebar berita kebohongan, hoax, semoga cepat disadarkan. Oke guys, seperti biasa kita akan melihat video state dari netizen mengenai dinamika politik tahun ini.
khususnya pasca persidangan di MK kemarin. Jadi jangan lupa buat kalian juga untuk selalu dukung channel update dengan cara subscribe, like, dan komen. Selamat menyaksikan. Terdapat pula praktek yang meresahkan, di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu. Bapak, oh ternyata belum selesai ya Pak. Oh oke deh kalau kayak gitu ya. Izinkan saya sebagai rakyat untuk menanggapi video Bapak nih ya Pak ya. Dari video tadi saya lihat nih Bapak lebih ke curhat kayaknya ya Pak. Curhat. Sumpah, Bapak tuh kayak curhat gitu. Tidak membeberkan bukti kecurangan dari 58% suara. Padahal MK itu hanya memutuskan angka-angka yang tidak benar dari hasil pemilu, Bapak. Bukannya curhat soal nepotisme, bansos, dan lain-lain. Mohon maaf ya, Bapak, itu mah kewenangan Bawaslu, bukan wewenang MK. Ya, gimana mau dikabulkan sama MK, Pak? Karena bukan pada tempatnya. Oh iya, sama satu lagi nih ya, Pak. Harus total dong, Pak, dalam hal apapun ya. Ditanya siapa saja nama saksinya. Berdalih takut saksi itu terintimidasi karena namanya nanti akan bocor ke publik. Total dong Pak, kasih aja datanya ke MK. Sampai MK bilang, insya Allah sama kami nggak akan bocor kok. Sampai dibilang kayak gitu loh. Kasih aja coba Pak, total siapa? Dan kalau kita tarik mundur ke tahun 2014, yang dimana selisihnya itu cuma kurang lebih 6% atau 8 juta suara. Padahal sudah melontarkan bukti, tapi tetap aja itu belum cukup untuk menggugurkan suara yang unggul. Nah ini 01 sama 03, yang dimana selisihnya sama 02 itu seminim-minimnya 35% atau 50 juta suara. Jauh. Mustahil Bapak, apalagi minta 2 putaran. Kalau kata saya mah udah Pak, legowo aja. Ya udah Pak, udah. Terima aja kekalahan. Dan satu lagi nih Pak, jangan lukai hati rakyat yang memang ingin Pak Prabowo menjadi presiden atau pemimpin negara ini. Thank you. Ini adalah sebuah bukti bahwa Gibran Cawapres 02 membagi-bagikan amplop. Dan bukti ini sudah dibawa ke MK oleh pihak lawan sebagai barang bukti. Ternyata isinya bukan duit, melainkan gantungan kunci bermuka Gibran. Upin Ipin. Yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan dan pengawas kelurahan desa terkait dengan video yang beredar bahwa terdapat penyampaian buku dan gantungan kunci yang diberikan oleh calon wakil presiden Gibran Raka nomor urut 2. Dengan demikian tidak terdapat dugaan pelanggaran. Tolong. Salam perubahan. Kembalikan kedaulatan rakyat. Izin sedut. Kedaulatan rakyat saya ngendi to, Bu? Kedaulatan rakyat. Ngomong pendukungane sapa kedaulatan rakyat? Rakyat ki kok sing milih Pak Prabowo. Rakyat kuwi ya sing nang TPS kae mbok ditekoni. Kono masak banyu gosong bengok-bengok nang kono. Mulai kono anake didusi. Ora mau waton bengok-bengok nang kono kuwi. Saru. Walah bu. Kaya dong-dongo tenan. Sengit aku. Pak Mahfud. Emangnya pertandingan sepak bola bisa didiskualifikasi? Hah? Iya, yang ada nendang bola ke kandang sendiri. Itu yang lakukan. Dia nendang bola ke kandang sendiri. Jelek-jelekin Mas Gibran, akhirnya bolanya masuk ke kandang sendiri. Aduh, Pak Mahfud. Diskualifikasi, emangnya main sepak bola kali.
Disinilah tersandungnya pendekar hukum Mahfud MD. Sekaliber Prof. Mahfud MD pun bisa terserimpet juga oleh omongannya sendiri. Pidato Mahfud di gedung MK yang menyenggol dan mengutip pendapat Prof. Yusril dulu saat mengkritik Mahkamah Konstitusi agar tidak hanya jadi mahkamah kalkulator, menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, hanya direspon enteng oleh Yusril. Itu pendapat lama sebelum lahirnya Undang-Undang Baru Pemilu, kata Yusril. Disinilah seorang Mahfud yang kita tahu adalah pendekar hukum akan bisa terpelanting juga oleh ucapannya sendiri kalau tidak hati-hati. Mahfud lupa, pendapat Yusril itu jauh sebelum adanya pembagian kewenangan lembaga atau badan-badan yang relate dengan pemilu. Itu sebelum adanya Undang-Undang Pemilu 2017. Betul-betul saya ucapkan pada tahun 2014 ketika belum ada aturan-aturan tentang pembagian kewenangan, karena adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang membagi kewenangan. Jadi nggak ada cerita lagi membawa pelanggaran TSN dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Bukan saya tidak konsisten, karena undang-undangnya memang sudah berubah. Jadi, sekuat apapun ingatan kaum cerdik pandai, saat alpa, khilaf dan lupa menyerang tiba-tiba, mereka akan terjungkal juga. Pokoknya kalau pendukungnya Anies Baswedan ini masih saja bikin gaduh dan bikin onar, kembalikan saja Anies Baswedan ini ke negaranya sana, ke Yaman. Pokoknya itu semua itu pusatnya itu Anies Baswedan. Dulu sewaktu mau jadi gubernur Jakarta itu demo terus untuk menjelek-jelekan Ahok. Segala cara dimainkan supaya Anies Baswedan ini menang. Sekarang mau jadi presiden masih saja demo terus bikin onar. Agama buat mainan. Pokoknya namanya politik berkedok agama ya Anies Baswedan ini. Orang kalah kok minta menang. Dengerin tuh, Nis. Gimana sih? Ini untuk Pak Anies Baswedan dan lu para pendukungnya. Pak, sadar nggak sih Pak yang Bapak lakukan itu justru berpotensi untuk memecah belah Indonesia? Gugatan yang Bapak ajukan ke MK itu menurut gue ya nggak masuk akal gitu. Dengan meminta pemilu diulang tanpa Gibran. Bapak pikir nanti pendukung 02 itu bakal diem ketika pemilu diulang dan mereka merasa bahwa mereka itu memilih Pak Prabowo karena hati nurani. Itu akan menimbulkan konflik yang besar, Pak. Jadi udahlah gitu. Dan satu, Pak, suara Bapak tuh terpaut terlalu jauh gitu. Oke lah kalau memang bedanya 1% sampai 5% gitu. Itu agak mention juga untuk digugat ke MK. Tapi ini terlalu jauh, Pak. 58% loh. Udahlah, Pak. Kita juga orang Indonesia nggak bodoh-bodoh banget kok. Tujuannya kan memang kekuasaan yang dibalut dengan narasi untuk memperbaiki demokrasi. Ibaratnya gini. Lu punya klub sepak bola. Dan klub lu ini main di profesional. Tiba-tiba lu kalah dan lu minta tanding ulang. Lu kira Tarkam. Dan untuk Pak Ganjar, jangan kebanyakan gimmick, Pak. Jangan gini. Suara Bapak tuh paling rendah dan Bapak nggak menang di satu provinsi pun. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis meminta agar Majelis Hakim Konstitusi dapat menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Todung mengatakan hal itu lantaran dalam dalil-dalil permohonannya berkaitan dengan bansos dan juga APBN. Permintaan Todung Mulya Lubis ini sama halnya dengan permintaan dari tim hukum Anies Mohaimin, di mana tim hukum Anies Mohaimin meminta dihadirkan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada persidangan. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Oto Hasibuan, mengatakan permohonan untuk memanggil Menteri Keuangan dan Menteri Sosial dalam sidang sengketa Pilpres tidak perlu dilakukan. Oto mengatakan hal itu lantaran sengketa tersebut merupakan persoalan dua pihak. Menurut Oto, jika memang permohonan yang didalilkan benar-benar terjadi, maka permohonan harus membawa sendiri bukti tersebut. Apabila paslon 01 dan 03 minta menteri dihadirkan, maka
Paslon 02 juga akan meminta Ibu Megawati dihadirkan dalam persidangan MK. Bagaimana menurut pendapat kalian? Komen ya. Gugatan pemilu di MK saat ini sudah persoalan kelompok, persoalan pribadi ya, karena nggak kepilih, bukan lagi murni soal demokrasi. Kalah strategi, nyalakan Tuhan, maka menghitamkan apapun terkait Jokowi dan pencalonan Gibran. Meski itu harus dibuktikan ya, bukan diasumsikan terus seperti ini. Menuding semua yang milih seolah semuanya bukan dari hati nurani. Ini hanya pendapat saya pribadi, saya yakin kok semua rakyat Indonesia sudah butuh kembali hidup normal. Kerja cari duit buat hari raya, mikir cari tambahan buat kebutuhan lebaran. Itu rakyat mungkin ya. Kalau elit fokus cari kursi, kekuasaan, dan kedudukan. Hadiah mungkin buat lebarannya. Menggugat memang hak konstitusi, tapi jangan sampai membahayakan negeri ini, membahayakan persatuan. Soal sodako politik, saya usulkan pemilu selanjutnya coblosannya setelah lebaran saja. Biar para kandidat bisa berbagi saat puasa. Gak seperti sekarang, waktu berbagi malah menghilang sendiri-sendiri. Politik ini. Ya guys, kalau kita ingat, hampir di setiap pemilu, terutama dari pihak yang kalah, ini selalu menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, saya memiliki pendapat, saya memiliki penilaian, kenapa sih pihak yang kalah ini selalu menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, bisa jadi mungkin memang mereka memiliki bukti adanya dugaan kecurangan di pemilu saat itu. Yang kedua, mungkin ini hanya sekedar formalitas saja supaya para pendukungnya tidak kecewa, untuk menyenangkan pendukungnya bisa jadi. Dan sebenarnya mereka pun tahu bahwa bukti-bukti ataupun saksi-saksi yang mereka hadirkan di pengadilan itu tidak akan mempengaruhi dari pencalonan atau pelantikan pasangan calon presiden yang menang saat itu. Jadi menurut kalian kira-kira yang mana? Tulis di kolom komentar. Oke guys, mungkin sampai di sini videonya ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel update dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga bagi yang puasa ya, semoga lancar puasanya. Dan buat kalian yang mudik, hati-hati untuk selalu mengecek kembali keadaan rumahnya, konfirmasikan ke pihak RT setempat. Dan buat kalian yang sudah mudik juga, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Sampai jumpa di video berikutnya.